Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukra aidan lillah. Nahmadullaha wa nashkuruhu alladzi a'tana kullan ni'ama jalla. Wala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya wa la rasula ba'dah. Yang kami hormati, yang kami muliakan Syekh Al-Misri, selamat datang di Kabupaten Karangasem, Kabupaten paling timur Provinsi Bali. Para hadirin sekalian yang saya muliakan, Syekh Al-Misri yang saya muliakan, ini yang hadir alhamdulillah memenuhi masjid yang di Karangasem. Masjid ini tergolong masjid yang besar. Mudah-mudahan motivasinya datang untuk ngaji, motivasinya datang berbanyak begini, niatnya untuk donasi Palestina, tidak karena ingin ngelihat syekhnya. Karena ngelihat syekhnya di foto-foto yang saya sebar ganteng sekali. Saya khawatir ini banyaknya yang datang hanya karena ingin ngelihat syekh ganteng. Syekhnya bilang sama saya, "Syekh, sudah berapa lama tinggal di Indonesia?" Karena data yang dikirim ke saya sudah ber-KTP Indonesia. Beliau lahir di Mesir, sudah 13 tahun tinggal di Indonesia, sehingga beliau hadir di tempat kita untuk ngaji bersama, tidak perlu penerjemah. Bahasa Indonesianya barangkali bisa lebih fasih dari saya. Beliau sudah ngasih tahu saya, tapi walaupun saya sudah 13 tahun di Indonesia, istri saya baru 1. Ini jujur, ini bilang ke saya boleh nambah Pak Mursyid nanti di Karangasem, tapi Pak Mursyid yang merekomended calon istri saya yang kedua gitu. Gak apa-apa sih, insya Allah stok ada. Stok ada. Aduh. Para hadirin sekalian yang saya muliakan, bersama-sama mari kita niati kehadiran kita di sini. Pertama, untuk bersilaturahim. Yang kedua, kita niati untuk ngaji. Yang ketiga, kita niati untuk menyisihkan sebagian kecil dari harta kita untuk saudara-saudara kita di Palestina. Beliau punya jalur, yang jalur itu adalah jalur ada garansi bahwa infak kita bisa sampai di tangan saudara-saudara kita mujahid, para mujahidin Palestina, lewat keikhlasan kita semua, insya Allah. Yang ketiga, dengan niat-niat yang lain yang mulia, mudah-mudahan Allah ridhoi kita sekalian hadir bersama-sama di Masjid Nurul Jihad. Bersama mari kita awali majelis ilmu kita dengan bersama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-malikul haqqil mubin. Asyhadu anna sayyidana Muhammadin abduhu wa rasuluh as-sadiqil wa'dil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saya merasa tidak sopan, yang lebih muda di bawah saya duduk di kursi, lebih bagus saya berdiri di satu. Para jamaah yang dimuliakan Allah, uhibbukum jami'an fillah. Saya mencintai kalian semua karena Allah. Semoga Allah senantiasa mempertemukan kita di dunia dalam taat
dan di akhirat di surganya Allah. Senang sekali di sore hari ini bisa memandang wajah-wajah penghuni surganya Allah. Wajah-wajah yang insya Allah mendapatkan syafaatnya Rasulullah. Mudah-mudahan sebagaimana Allah pertemukan kita di dunia, di tempat yang paling suci di muka bumi adalah rumah Allah. Allah pertemukan kita kembali di dalam surganya Allah. Yang saya hormati dan saya muliakan pengurus masjid beserta jajaran, guru kita, ketua MI yang hadir, dan para alim ulama lainnya, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat yang hadir, para ustadz ustazah, para jamaah yang mohon maaf saya tidak sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa mahabbah, hormat, ta'zim saya kepada semuanya. Semoga kita tergolong hamba yang diridhai Allah. Halo? Halo? Masih hidup? Alhamdulillah. Saya dikatakan perjalanan dari Denpasar ke sini 1,5 jam bisa sampai 2 jam. Saking saya buru-buru tidak bertahan segera bertemu dengan ahli surga, saya suruh yang bawa mobil gantian sama saya. Saya yang bawa mobil tadi ke sini. Kenapa? Saya ingin berjumpa dengan penghuni surganya Allah. Bagaimana wajah-wajah mereka, ternyata wajahnya bercahaya semua. Bukan cahaya lampu, tapi cahaya wajah kalian semua insyaAllah. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat ini saudara kita di Palestina memang sejak lama mereka dijajah, mereka dibunuh, mereka dizalimi, mereka diambil tanahnya, diambil rumahnya, tanamannya, dan mereka tidak berhak berbicara. Dan satu-satunya negara yang masih di bawah penjajahan sampai saat ini adalah negeri Palestina. Kenapa kita peduli Palestina? Kenapa kita keliling dari masjid ke masjid, dari tempat ke tempat untuk menghapus air mata Palestina? Karena mereka adalah saudara kita, seiman, seakidah. Mereka adalah negara yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Negara Palestina dan Mesir adalah negara pertama yang mengakui kemerdekaan kita. Maka kita membalas kebaikan kepada mereka. Dan kita membalas hutang kita kepada mereka karena mereka mewakili kita sedang menjaga Baitul Maqdis. Biar tidak dikotori, biar tidak dihancurkan oleh Zionis Yahudi. Maka kita saat ini karena mereka dalam kesulitan, kita wajib membantu mereka. Saatnya umat Islam harus bersatu. Tidak boleh tercerai-berai, tidak boleh kita pecah belah. Allah sudah ingatkan, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kalian berpegang kepada aturan Allah, agama Allah, kitab Allah, sunnahnya Rasulullah, wa la tafarraqu. Jangan kalian bercerai-berai, berpecah belah gara-gara urusan duniawi, gara-gara perbedaan masalah fikih. Yang ini kunut, yang ini tidak kunut, yang ini tarawih 23, yang ini tarawih 11. Semuanya betul. Semuanya dalam kebaikan. Yang tidak dalam kebaikan, yang tidak salat berjamaah di masjid, yang tidak salat subuh berjamaah di masjid, itu orang tidak ada dalam kebaikan. Betul? Betul? Jadi saatnya umat Islam harus bersatu. Karena persatuan kita adalah kekuatan kita. Dan kalau umat Islam bersatu, saya yakin tidak bisa terkalahkan. Karena ini perintah Allah. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, dalam sunan beliau, Nabi bersabda, Yadullahi ma'al jamaah. Tangan Allah akan menaungi jamaah. Akan bersama jamaah.
Ini kami adalah Ahlus Sunnah wal Allah akan selalu bersama kita. Apabila kita kompak, kita bersatu, saling peduli, saling perhatian. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan, apabila umat Islam sedang bahagia dan kita tidak bahagia dengan kebahagiaan umat Islam, dan kita tidak menderita pada saat umat sedang menderita, maka dihitung diri kita bukan golongan Islam. Pada saat umat lagi gembira, kita bergembira. Pada saat umat lagi menderita, kita merasakan. Para jemaah yang dimuliakan Allah, yang tidak berbahagia pada saat kaum muslimin bahagia, yang tidak menderita pada saat umat Islam sedang menderita, maka dia tidak termasuk golongan umat Islam. Allah berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Telah datang kepada kalian seorang rasul yang kalian kenal nasabnya, kalian kenal kedua orang tuanya, kalian kenal masa kecilnya, kalian kenal kejujurannya, amanahnya, akhlaknya. Azizun 'alaihi ma 'anittum. Nabi merasakan penderitaan yang dirasakan oleh umat. Nabi dalam alam kuburnya merasakan penderitaan saudara di Gaza. Bukan hanya di Gaza, tapi di seluruh dunia. Setiap muslimah yang terzalimi dirasakan oleh Rasulullah. Sampai-sampai dalam hadis Rasulullah, apabila umat Nabi berbuat baik, akan dikabarkan kepada Nabi di alam barzakhnya. Nabi akan memuji Allah. Dan apabila kita melakukan dosa dan maksiat, Nabi akan beristighfar untuk kita. Berarti Rasulullah SAW sedang merasakan apa yang dirasakan ibu yang ada di Palestina yang kehilangan suaminya, kehilangan orang tuanya, kehilangan anaknya. Anak-anak Palestina yang kehilangan kakinya, yang kehilangan tangannya, dan mereka selalu mengucapkan alhamdulillah. Mereka tidak pernah gentar, mereka tidak pernah takut. Saya lihat barusan tadi pagi video anak kecil di Palestina kehilangan dua kakinya, masih ada tersenyumnya. Kita punya hutang baru 2 juta, wajah kita aja masam selama 20 hari. Ini kehilangan kaki yang dia gunakan untuk berjalan, dia kehilangan tangannya. Ada perempuan Palestina kemarin yang ditahan sama Zionis, pada saat dilepas mereka siksa dia sehingga tidak ada jarinya, tangannya tidak ada, jarinya hilang. Wajahnya tidak begitu indah sebagaimana sebelumnya. Dan kalian sudah mungkin besar sudah menyaksikan video beliau itu. Bahkan tadi pagi, barusan tadi dalam perjalanan, maaf, saya lihat ada orang yang kemarin ditahan sama Zionis dari Gaza, warga-warga Gaza, itu dipotong kakinya. Mereka ini memang dahulu begitu. Bukan hanya manusia yang dibunuh, mereka disebut qatalatul anbiya. Mereka membunuh para nabi dan rasul. Dan inilah ciri-ciri Yahudi. Maka banyak surat dalam Al-Quran menceritakan ciri-ciri Yahudi, agar kita waspada terhadap mereka, agar kita tidak meniru mereka, agar kita berhati-hati apabila berhadapan dengan mereka. Para jemaah yang dimuliakan Allah, Gaza mengajari kita banyak hal, mengajari kita kesabaran, ketauhidan, bagaimana orang bisa membela tanah airnya, negerinya. Maka kita di Indonesia harus menjaga persatuan dan kesatuan. Kenapa? Agar tidak terjadi sebagaimana terjadi di Tengah Negara Timur Tengah. Bagaimana seorang anak mempertahankan tanah airnya, keluar dari runtuhan rumahnya, masih mengucapkan alhamdulillah. Kehilangan rumahnya hancur. Kata beliau, 40 tahun saya nabung untuk bangun rumah ini, sekejap mata dihancurkan Yahudi. Tapi beliau bilang, semua jadi tebusan Al-Aqsa. Berarti iman mereka beda level dengan kita. Anak-anak yang kalian lihat di Palestina yang kehilangan orang tuanya, keluarganya, hanya tersisa bayi kecil. Sampai ada pengusaha telepon saya, Syekh, bisa nggak bawa anak Gaza ke sini, ke Indonesia? Saya ngerawat, kalau perlu biaya berapapun saya bayar. Bawa dari Gaza ke Mesir, dari Mesir ke Indonesia, saya sanggup berapa? 1 miliar, 2 miliar saya siap. Bukan masalah uang.
warga Palestina ini beda dengan seluruh rakyat di Timur Tengah. Mereka ini keras kepala, mereka nggak mau anak-anak Palestina dibawa keluar. Kata mereka, kami masih sanggup mengurusnya. Bayi-bayi yang dirawat di rumah sakit kemarin, rumah sakit Ashifa yang dihancurkan Zionis. Bayi-bayi itu sampai mereka minta tolong kepada Mesir, 5 hari gak ada jawaban. Akhirnya Zionis Yahudi seolah-olah itu berbaik hati, menawarkan kepada orang Gaza, ayolah bayi-bayi tersebut bawa kepada kami akan merawatnya. Kata orang Gaza, tidak perlu, biarkan dia mati di sini. Bayangkan, segitu mereka kokoh imannya, tegar akidahnya, itu menjadi pelajaran bagi kita berharga. Pada saat kita dapat musibah, kita yakin itu mungkin ujian keimanan bagi kita. Mungkin dengan ya Allah hapus dosa, Allah angkat derajat. Maka warga Palestina beda dengan manusia di tempat lain. Kayak Allah ciptakan mereka, Allah membuat mereka tinggal di situ karena hati dan keimanan mereka berbeda dengan kita. Saya yakin kalau di posisi mereka belum tentu saya kuat imannya, belum tentu saya kuat akidahnya. Seorang ayah peluk anaknya yang jenggotnya panjang yang kemarin sempat viral, sampai beliau buka mata anaknya dicium, karena beliau ini setiap hari merekam anaknya lagi main ke sana kemari. Belahan jiwanya lagi bermain, lagi ketawa. Tiba-tiba kata beliau, kami bangun tidur, rumah sudah dihancurkan di atas kita. Saya bangkit, saya manggil anak-anak saya. Kata beliau, kebetulan istri saya di sebelah saya dan anak saya di sebelah, dan kehilangan 2 anak, laki dan perempuan. Yang kita lihat dia peluk anaknya seolah itu anak masih hidup. Kemudian dia tunggu giliran anak itu dikafani. Luar biasa. Ada seorang istri nikah 13 tahun, menunggu anak, baru dikasih, dibunuh sama Zionis. 13 tahun. Ada yang baru 3 jam lahir, dibunuh sama mereka. Alasan Zionis bahwa mereka memerangi Hamas. Sampai detik ini gak ada orang Hamas yang gugur. Malah yang gugur semalam, sesuai hitungan dari teman di Gaza, beliau melaporkan 18.400 orang yang syahid. Bayangkan angka berapa itu? 18.400 syahid. Dan luka-luka 60.000 orang. Jumlah yang sangat besar. Bertumbahan darah dilakukan setiap hari. Serangan dilakukan setiap hari. Dan ternyata yang diserang warga sipil. Yang diserang perempuan, orang tua, anak-anak. Tapi mereka terus sabar. Mereka ditawarkan pindah ke negara manapun, silahkan. Dan diperkenankan kemanapun mereka pindah, dilayani, dihormati. Tapi mereka tidak mau meninggalkan negeri mereka. Karena mereka punya tugas mulia, menjaga negeri Palestina, menjaga Baitul Maqdis, menjaga kiblat umat Islam pertama, menjaga masjid yang kedua dibangun di muka bumi, menjaga tempat Isra Nabi, menjaga tempat Mi'raj Nabi. Mereka merasa bahwa mereka punya hak di situ. Di situ adalah tempat Nabi, imamin para Nabi dan Rasul. Mereka tidak berani meninggalkan tempat itu dikotori, dinudai oleh orang-orang Zionis. Karena mereka merasa di situ Nabi pernah sujud, di situ Nabi pernah bersinggah, di situ para Nabi dan Rasul dibangkitkan oleh Allah, dan Nabi Isa diturunkan agar menjadi makmum di belakang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi. Saatnya kita bantu saudara. Ada orang beranggapan bahwa saya nggak punya apa-apa. Apapun yang kau punya, mau 5.000, mau 2.000, mau doa saja sudah lebih dari cukup. Yang penting biar di hadapan Allah, ya Rabb, aku sudah berusaha membantu mereka. Inilah kemampuan saya. Kita kemarin lagi di luar daerah, di Makassar apa di mana, anak kecil datang ke saya habis acara di lapangan. Itu anak datang serahkan surat
motor sama kuncinya, BBKB motornya. Apa kata anak? Dia sendiri disuruh sama ibunya. Dia bilang apa? Syekh, ini buat anak-anak di Palestina. Saya kaget. Berarti anak kita ini hebat. Anak kita ini peduli. Anak kita ini perhatian. Sampai kita setiap hari lihat ada cerita anak yang suruh ayahnya kasih mobil, jual ini, bantu Palestina. Karena itu tidak perlu keagamaan, tapi perlu kemanusiaan untuk perhatian dan peduli kepada saudara kita di sana. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Anas bin Malik, Nabi bersabda, "Unsur akhaka zaliman aw mazluman." Qalu nansuruhu mazluman fa kaifa nansuruhu zaliman. Kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari Muslim dari Anas bin Malik, bantu saudara kalian, tolong saudara kalian dalam keadaan zalim maupun dalam keadaan terzalimi. Kata sahabat, ya Rasulullah, kami bantu dia kalau dalam keadaan terzalimi. Tapi gimana cara bantu dia kalau dia dalam keadaan zalim? Dia yang berbuat zalim. Kata Nabi, cegah dia dari berbuatan zalimnya. Itu adalah menolong saudaramu. Dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari Muslim dari Abdullah bin Umar, Nabi bersabda, al-muslimu akhul muslim, la yadhlimuhu wa la yuslimu. Seorang muslim saudara bagi muslim yang lain, tidak boleh berbuat zalim kepadanya, wa la yuslimuhu, tidak diserahkan kepada orang lain berbuat zalim kepada saudara kita. Halo? Kalian tahu tidak? Pesawat-pesawat helikopter dari Israel lempar kertas ke warga Gaza, mereka kasih foto-foto para pejuang Hamas. Saya ada fotonya, 400.000 US dollar untuk satu orang. Kalau Anda bisa menunjukkan fulan itu ada di mana, 400.000 dolar, 300.000 dolar. Kalau kita bisa laporin 5 orang ini, bisa dapat uang luar biasa. Tapi subhanallah, mereka tidak digoda dengan uang. Karena mereka senang dengan para pejuang mereka. Karena mereka itu dibela. Para pejuang ini taruhannya adalah nyawanya. Mereka bela hidup di dalam terowongan. Dalamnya 30 meter sampai 70 meter. Maka terowongan itu tidak bisa dihancurkan. Sekarang kata Zionis mau masukkan air laut di situ. Ternyata air lautnya pas masuk, melewati batu, melewati apa, katanya malah berubah rasanya. Kan pertolongan Allah. Kemarin banjir di Gaza. Kan Allah yang kirimkan tentara-tentaranya. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu. Tidak ada yang mengetahui tentara Allah kecuali Allah sendiri subhanahu wa ta'ala. Maka sekarang lagi musim hujan, lagi musim dingin di Timur Tengah. Mereka itu minum pakai air hujan, wudu pakai air hujan. Maka kita harus benar-benar menolong agama Allah. Mereka di tengah peperangan masih sholat, masih sujud. Kita dalam keadaan damai masih meninggalkan ibadah. Masjid-masjid masih kosong. Salat subuh tadi pagi, halo? Apakah tadi salat subuh sama kayak sekarang jamaah penuh ini? Hah? Tidak, harus jujur. Kalian datang kenapa? Karena manusia. Tapi ketika dipanggil sama Allah, gak ada yang datang. Kajian guru-guru kita di sini, ya, ulama-ulama di sini. Tapi sayang sekali sepi masjid, sepi pengajian. Bagaimana kita dapat pertolongan? Bagaimana bisa menolong saudara kita? Sedangkan kita tidak menolong agama Allah di tempat tinggal kita masing-masing. Mumpung ada ulama, mumpung ada kiai, mumpung ada guru, bisa bimbing kita, mengingatkan kita, menasihati kita, mendidik dan mengajari kita. Kalau mereka sudah tidak ada, bagaimana nasib kita nanti? Maka mumpung kita diberi guru, diberi ulama, agar kita terus menimpa ilmu dari mereka. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim saudara bagi muslim yang lain tidak boleh berbuat zalim kepadanya dan tidak boleh menyerahkannya kepada orang lain berbuat zalim kepadanya. Nabi bersabda dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, "Al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan, yashuddu ba'duhu ba'da." Seorang mukmin bagi mukmin yang lain bagikan sebuah bangunan
saling menguatkan. Nabi bersabda, "Matsalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamatsalil jasadil wahid." Perumpamaan orang Islam ini bagikan satu tubuh. Halo? Bagikan satu tubuh. Kalau sebagian anggota sakit, anggota yang lain ikut merasakannya. Dan itulah yang disebarkan oleh Nabi. Umat Islam bersatu. Umat Islam harus menjaga persaudaraan dan ukhuwahnya. Dalam hadis riwayat Al-Hakim, kata Sayyidina Umar bin Khattab, "Kunna adzalla ummah." Kami dulu adalah bangsa, kami dulu adalah umat yang paling hina. Fa'azzana Allahu bil Islam. Allah muliakan kita semua dengan agama Islam. Wa mahma ibtaghaina al-izzata fi ghairihi adallana Allah. Kalau kami cari kemuliaan di luar agama Islam, Allah hinakan kita. Sekarang kita bantu saudara di Palestina. Gimana caranya? Pertama, kenalilah persoalan yang terjadi di Palestina. Itu bukan perang politik, bukan cuma hanya serangan antara Hamas dan Zionis Yahudi, tapi ini adalah penggeseran. Orang Zionis mau mengusir 2,5 juta dari Gaza ke negara-negara tetangga, ke Jordan, ke Mesir, agar mereka bisa menguasai wilayah satu persatu. Lama-lama mereka akan mengambil semua kekuasaan yang ada di dalam Palestina. Maka pernyataan dari Zionis mengatakan, selepas dari perang ini, kami yang ambil kendali di situ. Kami yang ngurusin keamanannya. Berarti itu adalah rencana licik dari Yahudi untuk mengambil wilayah Palestina satu persatu sehingga mau dihabiskan. Kalau umat Islam tidak bangun, tidak sadar, lama-lama negara-negara yang lain akan muncul bersama mereka. Kita umat Islam mau kirim bantuan, kadang-kadang di awal dipersulit. Tapi giliran Amerika boleh kirim bantuan, bukan makanan, tapi malah kirim bantuan ke Zionis Yahudi dengan apa? Senjata, dengan alat perang, bantuan militer. Dan itu mereka, mata dunia sudah buta. Giliran anak Palestina dibunuh, mata dunia buta. Tapi giliran anak Ukraina, dunia mengecam. Dunia mengetuk di mana-mana. Tapi giliran anak Palestina dibunuh, satu pun tidak ada yang berbicara. Satu pun tidak bilang hak asasi manusia. Dari dulu kita dibikin pusing, hak asasi manusia. Lihat di Indonesia berkeliaran. Alasannya hak asasi manusia. Manusia punya hak masing-masing. Loh, berarti itu bohongan. Orang Gaza mengajari kita bahwa hak asasi manusia itu cuma hanya tinta di atas kertas. Tidak dilaksanakan. Tidak berlaku bagi orang Islam. Tapi bagi orang Ukraina berlaku. Bagi orang-orang Yahudi berlaku. Tapi bagi umat Islam tidak sama sekali. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Membantu Palestina dengan mengenal persoalannya. Perang di sana perang akidah. Yang kedua, sebarkan lewat WA, medsos, Facebook, Instagram, YouTube, Instagram. 2 minggu, 3 minggu yang lalu dia take down Instagram saya, akun saya. Dihapus sama mereka. Sampai sekarang tidak kembali lagi. Dan saya tidak berharap dia kembali lagi. Saya bikin pertama Ahmad Al-Misri. Sekarang saya bikin Ahmad Al-Misri 2. Besok di take down lagi Ahmad Al-Misri 3, 4, 5 sampai 1000 kalau perlu. Sampai mereka kewalahan. Dan harusnya menteri kita di Indonesia yang cut Instagram ini. Kenapa giliran warga kami di Indonesia posting tentang Palestina, doa untuk Palestina, perjuangan Palestina, malah dihapus sama Instagram? Harus menteri kita yang berbicara, harus kita bersuara, harus kita punya prinsip yang kuat. Kalau kamu hapus semua status tentang Palestina, tentang para mujahidin, kami akan blokir Instagram di Indonesia. Tapi sayang sekali didiamkan, dibiarkan. Ternyata itu dikelola oleh Yahudi. Mereka berusaha beli media sekarang. Medsos dikuasai oleh mereka. Kenapa? Biar orang semua berita tentang Palestina tertutup. Tidak ada satupun yang tahu apa yang terjadi bagi saudara kita di Palestina. Yang ketiga, lakukan dengan doa. Apalagi saat turun hujan,
apalagi saat azan, antara azan iqamah, ketika sujud, sepertiga malam, pada saat mustajab, doakan saudaramu di Palestina, diberikan pertolongan, diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu. Yang keempat bisa kita lakukan adalah mengirimkan bantuan, apapun itu bentuk bantuan. Barusan saya perlihatkan Pak Kiai tadi di Al-Azhar mengatakan yang diperlukan saat ini warga di Gaza hanya apa? Gak kayak kita berfoya-foya, tidak. Mereka perlu selimut karena sudah masuk musim dingin. Selimut yang diperlukan. Tenda karena rumah mereka hancur, diratakan. 75% rumah-rumah kawasan Gaza sudah dihancurkan. 75%. Bayangkan antum bangun rumah berapa tahun? Beli tanahnya berapa? Membangunnya berapa? Didandanin rumah itu berapa? Sekarang dihancurkan, diratakan. 75% bangunan di Gaza sudah dihancurkan. Mereka perlu selimut, perlu tenda, perlu makanan yang disegel, yang bisa digunakan untuk waktu yang lama. Karena mereka itu tidak langsung menerima. Itu masuk ke dalam Gaza, itu antri, harus diperiksa sama Yahudi dulu. Zionis, dicek takut ada alat-alat atau ada senjata. Maka itu dibongkar, dicek dulu. Itu makanan bukan. Kalau makanan dipersilakan. Dan itu yang kita lakukan. Insya Allah bulan depan tanggal 13-14 Januari kita akan berangkat ke Mesir kerjasama dengan Al-Azhar Mesir. Dengan Al-Azhar Mesir, insya Allah kita mempersiapkan truk kemanusiaan untuk saudara kita. Saya yakin kalau jamaah sudah tahu bahwa uang yang saya sedekahkan, yang saya infakkan, jadi makanan yang membantu kebutuhan saudara kita di Palestina, pasti kita akan bahagia. Bukan hanya di dunia, tapi di akhirat. Pada saat kita berhadapan dengan Allah, Allah bertanya, apa yang kau lakukan untuk saudaramu? Mereka terzalimi, dibunuh, dianiaya. Apa yang kita katakan? Ya Rabb, aku bisa mengirimkan bantuan. Aku bisa mengirimkan doa. Aku menebarkan tentang persoalan Palestina. Itu saat ini yang bisa kita lakukan. Mudah-mudahan Allah berikan pertolongan. Dan kita berdoa pada saat turun hujan ini, mudah-mudahan Allah berikan pertolongan kepada saudara kita di Palestina. Mudah-mudahan diberikan kemenangan oleh Allah. Diberikan ketabahan dan kesabaran oleh Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melaknat Zionis Yahudi dimanapun berada. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala perlihatkan satu hari bagi Zionis Yahudi sebagaimana yang terjadi pada kaum Ad dan Thamud. Mudah-mudahan anak-anak Palestina diberikan kekuatan dan kesabaran oleh Allah. Mudah-mudahan ibu-ibu yang kehilangan anak, suami dan adiknya, insya Allah diberikan kesabaran oleh Allah. Mudah-mudahan mereka senantiasa dalam lindungan Allah. Mudah-mudahan Allah berikan perlindungannya kepada para mujahidin di Palestina. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan bagi negeri kita Indonesia dimanapun kita berada. Mudah-mudahan Allah jaga persatuan dan kesatuan kita. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita di dunia di dalam taat. Dan Allah pertemukan kita di akhirat di surganya Allah. Mudah-mudahan semua jamaah yang hadir, yang mohon maaf, ada sebagian yang tidak ikut berinfak, bersedekah, tapi minimal kita sudah ikut menghadiri acara pembelaan, mendoakan saudara kita di Palestina. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini punya hajat, Allah kabulkan hajatnya. Yang punya urusan, Allah permudah urusannya. Yang punya permohonan, permintaan, Allah kabulkan semua hajatnya. Mudah-mudahan seluruh jamaah yang hadir mendapatkan keberkahan dari Allah. Dan mudah-mudahan kita bisa hadir salat di Masjidil Aqsa sesudah dimerdekakan oleh Allah. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan bagi jamaah untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan iman, tauhid bagi kita semua. Dan kita semua diwafatkan dalam keadaan husnul. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat. Semoga para jamaah diberikan keberkahan oleh Allah. Insya Allah jangan pada pulang karena kita sholat maghrib berjamaah nanti. Mudah-mudahan insya Allah jamaah mendapatkan keberkahan dari Allah. Mudah-mudahan Allah senantiasa merahmati kita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal. Dan jangan cuma hadir acara saya begini. Begitu banyak harapan saya besok subuh jamaah segitu penuh di masjid. Agar kita betul-betul menolong agama Allah.
Amin ya rabbal. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.